Ada hal yang baik sebenarnya Pak Trubus, silakan. Iya, menurut saya sih memang apa yang disampaikan Mbak Tesla ini seperti nyanyian merdu gitu ya. Jadi kita berharap publik itu ada ya keyakinan tinggi lah ya terhadap apa yang disampaikan. Karena persoalannya misalnya kayak utang. Kalau utang itu kan publik tidak pernah dilibatkan. Utang kan selalu paling-paling itu para pengusaha aja yang utang sama ini kan, sama pemerintah. Benar publik dilibatkan, akademisi belakang juga nggak ada gitu. Jadi kan sementara situasi demokrasi itu berkembang terus kan, di mana kemudian tuntutan publik terus berkembang. Nah kemudian terkait dengan investasi yang disampaikan tadi juga itu hal yang memang banyak harapan gitu. Dengan investasi itu kita berharap akan ada pembangunan yang ada percepatan termasuk infrastruktur yang sudah dilakukan selama ini. Tetapi kan yang terjadi kemudian yang menikmati ini kan hanya kelompok-kelompok tertentu dianggapnya, masyarakat banyak merasa enggak ini. Bahkan di publik seringkali berdebat bahwa kami tidak menikmati infrastruktur yang dibangun gitu, yang menikmati hanya kelompok masyarakat ini, sementara kami masyarakat istilahnya pinggiran, masyarakat yang termarginalkan atau tidak menikmati dari pembangunan itu sendiri. Jadi menurut saya investasi itu untuk sopo gitu kan. Jadi pertanyaan ini kan harus jelas, clear gitu. Artinya pemerintah punya tanggung jawab. Tadi sampaikan Mbak Tessa benar, tanggung jawab, tetapi tanggung jawabnya harus konkret. Karena ini kan realistis. Kalau tidak realistis kemudian hanya berujung kepada tanda petik angan-angan. Nah, ini menjadi masalah. Karena apa? Karena pada akhirnya kita membebani pada generasi berikutnya. Nah, ini yang tadi juga sudah di-mention oleh Prof. Hendrawan. Silakan Prof. Ya, jadi ini Pak Trubus, kalau saya boleh pilah ya, ada dua jenis kritik. Kritik pertama, komunikasi publik yang dibangun ini kurang transparan. Jadi itu berarti tantangan untuk pemerintah agar capaian-capaian itu diartikulasikan lebih baik, dikomunikasikan lebih baik. Saya kira itu setuju ya, jadi memang banyak hal yang di dalam penyampaiannya kepada publik perlu lebih jelas ya, lebih transparan. Pemerintah sudah berusaha ke arah sana Pak Trubus, itu sebabnya Pak Trubus rajin-rajin mengingatkan terus ya, saya tunggu loh. Kemudian yang kedua Pak Trubus, soal substansi tadi, siapa yang mendapatkan manfaat terbesar dari investasi ini? Nah tentu kita bisa ukur dengan indikator yang jelas, sebab kalau kita asal kritik nanti ukurannya apa? Misalnya nilai tambah, oke tadi Mbak Tina Talisa bilang, kemudian kesempatan kerja yang diciptakan. Oke, kita bicarakan pertumbuhan ekonomi yang dilahirkan. Tadi Mbak Tina misalnya menyebut satu KITB, Kawasan Industri Terintegrasi Batang, yang luasnya 4.500 hektar, di dapil saya kebetulan. Maka kami jauh-jauh hari sudah mengantisipasi, itu sebabnya saya selalu datang ke dapil, saya menyampaikan, you harus mempersiapkan lembaga-lembaga pelatihan, supaya you tidak hanya menjadi penonton di pinggir jalan. You harus mempersiapkan kursus-kursus bahasa, karena nanti banyak investor asing, bahasa Jepang, bahasa Korea, macam-macam itu, you harus bisa itu ngomong itu, you harus mempersiapkan supply untuk kuliner, buah-buahan dan seterusnya. Saya minta mantan Bupati Pekalongan untuk menciptakan daerah yang bisa menghasilkan jeruk yang kualitasnya tinggi, apel, sekarang sudah macam-macam itu. Nah ini harus dilakukan, edukasi, sosialisasi terhadap orientasi kita ke depan harus jelas, supaya rakyat bisa membaca ya ke depan ini, itu Pak Trubus. Tapi tentunya kita juga ingin tahu untuk pengusahaan yang lainnya selain utang ini loh Prof. Karena kan khawatir juga kalau kemudian posnya dan jalurnya ini tidak ada diversifikasi dan yang dipakai itu-itu aja tentu kan akan bermasalah tentu. Oh iya itu pasti, itu sebabnya. Nah ini bagaimana kemudian Komisi 11 mengingatkan pemerintah? Ingat terus Ibu Sri Mulyani, awas Bu Sri Mulyani ya, hati-hati ini. Bu Sri Mulyani mengatakan kita sudah berusaha mendiversifikasikannya, antara lain menggeser ya surat utang negara ke investor dalam negeri. Itu sebabnya kan sekarang ini Pak Antoni ngeritik terus loh. Kalau menjadi bankir lebih bagus surat berharga negara yang dibeli. Duduk-duduk manis begitu dapat 6,sekian% daripada mengalirkannya ke sektor kredit yang bermasalah, berisiko. Ini Pak Antoni, begitu Pak, ini Pak Antoni paling banyak kritik loh. Setiap kali WA saya, WA-nya langsung saya forward ke teman-teman. Supaya apa? Supaya mereka tahu ya kritik itu adalah bagian yang konstruktif dalam kehidupan kebersamaan kita. Sebab kalau tidak ada kritik, seperti nanti bus, semuanya sepakat pada busnya mau masuk jurang, ini tidak ada yang mengingatkan. Betul Pak Antoni? Itu sebabnya kami bersahabat terus. Dia lulusan Rotterdam, saya lulusan Amsterdam gitu kan. Tetangga, kita coba tanya langsung sama Pak Antoni nih, soal utang nih. Pertama adalah mengenai yang tadi saya katakan, yaitu investasi turun. Artinya investasi saat ini belum sampai ke 2019. Dari 2019 saya bicara investasi adalah investasi asing ya, PMA ya, Foreign Direct Investment.
2019 itu 20, sekian miliar, lalu 2020 turun menjadi 14 miliar dan 2021 benar naik menjadi 16 miliar sekian. Kuartal pertama, karena kita baru tahu bahwa ini mendapatkan dari kuartal pertama, yaitu 4,4 miliar sekian. Jadi kalau kita gabungkan, kalau kita ini kan mungkin adalah 18 miliar. Ya memang, tapi yang saya maksud adalah belum sampai ke 2019. Itu pertama. Terus kedua adalah bahwa PMA ini akhirnya menjadi bumerang. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa dalam waktu panjang itu akan keluar dividen terus. Kalau proyek ini adalah menguntungkan, misalkan payback 8 tahun, setelah 8 tahun ini uang keluar terus ke sana. Ya, itu jadi kalau kita lihat dari primary income, jadi neraca pendapatan primer, itu kita dari 2007 kalau nggak salah itu sekitar cuma 14 miliar dan 2019 sebelum pandemi, yaitu sudah sampai 42 miliar, 40 miliar. Itu uang keluar untuk primary income, bunga, dan dividen. Nah, ini akan menjadi bumerang. Oleh karena itu seharusnya adalah kita memang harus dengan pengusaha dalam negeri. Kalau saya belakangnya itu waktu mengatakan grow from within. Ya, jadi kita dari internal gitu. Tapi masalahnya tax ratio kita kadang nggak bisa. Nah, masalahnya adalah tax ratio itu adalah masalah negara. Masalah swasta itu harus didorong dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang mendorong investasi swasta. Nah, kalau tax ratio itu tidak bisa dan masih belum mengangkat, itu bukan alasan bahwa negara itu tidak bisa untuk itu. Ini adalah justru kalau Pak Hendrawan mengatakan bahwa tax ratio masih rendah dan rendah terus, itu mencerminkan kegagalan pemerintah. Nah, jangan jadi itu. Nah, terus yang kedua adalah itu satu gitu ya. Dan yang terakhir adalah mengenai tadi, ya saya mengkritisi terus, tetapi apa istilahnya beradab atau apa? Kritik yang konstruktif. Ya, nah pada saat itu adalah di dalam kamar saja sama pemerintah kan gitu kan. Tapi tidak, ini DPR adalah ruang publik, DPR adalah perwakilan rakyat, itu harus dibuka kepada rakyat gitu. Rakyat wajib mengetahui, jadi tidak ada alasan DPR bilang saya sudah itu kan bisa aja, itu cuma klaim saja Prof. Jadi artinya bahwa ini harus dibuka kepada publik, kalau bisa RDP-nya tanya mengenai kenapa kereta cepat membengkak 2 miliar, undang publik, saya hadir Prof. Demikian, terima kasih. Prof. Hendrawan harus ini- jawab sesaat lagi, tetap bersama kami.